Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Damai sejahtera dari Kristus Yesus menyertai kita semua. Senang bisa bertemu dan beribadah bersama-sama lagi. Lagu-lagu yang akan kita nyanyikan yaitu Kidung Muda Mudi 33 dan Kidung Muda Mudi 105. Bacaan Alkitab hari ini yaitu Amsal 23 ayat 12. Silakan teman-teman tandai terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita memulai ibadah kita. Darah Kristuslah yang menebus kita yang percaya kepadanya. Betapa besar hikmat Allah bagi kita. Mari bergemar bersama. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menunjukkan pada kami jalan menuju pengetahuan. Engkau sudah memberikan kami Yesus Kristus yang menjadi hikmat Allah, sumber segala ilmu pengetahuan. Tuhan, kami juga berterima kasih atas media online ini yang sudah Tuhan sediakan untuk kami bersekutu dan menerima hikmat dari-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga akhir. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai kami dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, mari menerima firman Tuhan dengan membaca Alkitab dari kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
Teman-teman, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri dengan pertanyaan, bagaimana ya caranya, atau bagaimana ya kok bisa kita dapat memahami, mengetahui, mencerna banyak hal, dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Contohnya hal kecil seperti kita bisa memahami kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2, kemudian ditambahkan 1 sama dengan 3. Bagaimana kita bisa mencerna itu? Sampai kepada hal yang misalnya kalau kita ingin berjalan menuju suatu tempat, kita bisa mengetahui perjalanan mana yang harus kita tempuh yang paling terbaik. Nah, bagaimana ya kita bisa mengetahui, memahami hal-hal seperti itu, teman-teman? Semua pemahaman tersebut diletakkan Tuhan di dalam pikiran kita, dan hanya Tuhanlah yang dapat melakukan itu, yang memberikan berkat itu kepada kita, teman-teman. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini juga menjadi tema dalam pembelajaran firman Tuhan kita pada persekutuan kali ini. Takut akan Tuhan ini artinya di sini, teman-teman, bukan berarti seperti kita takut terhadap sesuatu yang buruk atau yang jahat sehingga kita menghindarinya. Tidak, tapi takut yang dimaksud di sini adalah kita menghormati karena kita takjub kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Mengapa Tuhan itu luar biasa? Karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan manusia. Dia yang memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan juga yang menebus, membereskan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada satupun dari kita kan yang dapat membereskan, menyelesaikan dosa-dosa kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat melakukan. Bahkan Dia juga yang menyebarkan berita Injil sampai ke seluruh dunia. Dia yang menyebarkan tentang Yesus Kristus itu ke seluruh dunia. Melalui apa? Yaitu dengan kemajuan teknologi, melalui satelit, internet, sehingga kita bisa bertemu di dalam persekutuan Turna ini secara daring saat ini. Walaupun dalam kondisi penuh keterbatasan, teman-teman tetap bisa menikmati firman Tuhan dalam genggaman di gadget teman-teman masing-masing. Sejak zaman dulu tidak ada yang pernah terpikir bagaimana caranya firman Tuhan itu bisa sampai ke penjuru dunia. Hanya karya Tuhanlah yang melakukan itu semua. Begitu luar biasa kan hikmat Tuhan kita, teman-teman. Itulah yang diungkapkan oleh penulis Amsal ini, yaitu Salomo. Termasuk Amsal 23 ayat yang ke-12 yang kita baca tadi. Salomo memposisikan dirinya sebagai orang tua yang berhikmat, dan dia menghimbau pembaca tulisannya ini yang dia anggap sebagai anak-anaknya untuk mengarahkan perhatian pada didikan dan mendengar pengetahuan. Tentu saja, teman-teman, Salomo telah mengalami semua hal tersebut lebih dahulu, sehingga dia bisa berkata seperti itu kepada kita semua saat ini. Salomo pastinya telah mengenal, telah menghormati Tuhan, telah memiliki rasa takjub kepada Tuhan yang luar biasa, dan dia telah beroleh hikmat sehingga dia dapat mengarahkan perhatian pada didikan dan pendengarannya pada pengetahuan, dan membuat dia menjadi raja yang kaya raya dan bijaksana. Kemudian diajarkan kepada kita. Walaupun di dalam hidupnya dia tetap melakukan beberapa kesalahan, karena Salomo tetaplah seorang manusia yang memiliki kekurangan, yang melakukan kesalahan. Tetapi teman-teman, kita juga dapat memiliki apa yang dimiliki oleh Salomo. Hikmat, kebijaksanaan, bahkan lebih lagi. Mengapa bisa begitu? Mengapa dikatakan seperti itu? Karena sesungguhnya Tuhan telah memberikan jalan yang lebih mudah lagi
untuk kita, orang-orang yang dikasihnya, yang percaya kepadanya, untuk memperoleh hikmat itu, yaitu melalui Yesus Kristus sebagai wujud nyata dari hikmat Allah itu, teman-teman. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-24. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Paulus menyampaikan ini di jemaat Korintus kepada orang-orang Yahudi, non-Yahudi saat itu, dan juga kepada kita saat ini, bahwa yang seharusnya kita cari itu adalah Kristus. Di mana kita mencarinya, di mana kita mengenalnya, yaitu melalui firman Tuhan yang telah Dia karyakan tersebar ke seluruh dunia, yang sangat mudah untuk kita temukan, yang membuat kita menjadi takjub, menjadi menghormati Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, teman-teman, bagaimana caranya Kristus yang adalah hikmat Allah itu kemudian dapat memberikan kita juga hikmat dan kebijaksanaan tadi? Ketika kita telah percaya dan semakin mengenal Kristus, maka teman-teman, Roh-Nya yang kudus yang kita terima, yang ada dalam diri kita, akan mengajari kita, memimpin dan memampukan kita menjadi teruna yang memiliki roh semangat, sehingga kita semangat belajar, kita menjadi rajin belajar. Dia memberikan kita roh ketekunan untuk menjalani pendidikan kita, sehingga kita tidak mengeluh, bahkan juga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita di rumah. Dia memberikan hikmat, Roh-Nya yang kudus yang Dia berikan kepada kita, memberikan kita hikmat bagaimana kita memilah-milah informasi yang bermanfaat, yang berguna bagi kita, dan juga memberikan kita hikmat bagaimana caranya kita untuk mendengar nasihat-nasihat orang tua. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan tadi. Sebagai kekuatan Tuhan, Dia menyingkirkan penghalang-penghalang, hambatan-hambatan jahat yang ada di jalan kita, yang ada di hadapan kita, di hadapan teman-teman sekalian. Dan sebagai hikmat Tuhan, Dia juga terus-menerus mengarahkan jalan kita, mengarahkan jalan teman-teman sekalian yang mau percaya kepadanya. Jadi apapun kondisi teman-teman saat ini, Tuhan ada bagi teman-teman yang mengandalkannya. Kita sungguh bersyukur kalau saat ini kita menikmati berkat pendidikan dari Tuhan, apapun bentuknya, baik di rumah maupun di luar rumah. Tapi teman-teman jangan berkecil hati bagi teman-teman yang karena tidak sekolah di sekolah favorit seperti teman-teman yang lainnya, jadi teman-teman yang tidak bisa ikut bimbel seperti teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-teman berada dalam kondisi mengakses internet terbatas karena HP-nya mungkin tidak secanggih HP teman-teman yang lain, atau menggunakan HP orang tua, atau kuotanya terbatas. Atau teman-teman saat ini merasa berpikir tidak secepat teman-teman yang lainnya, merasa tidak secerdas teman-teman yang lainnya. Jangan berkecil hati. Tetap minta pengetahuan kepada Tuhan untuk memohon kerajinan, memohon semangat agar kita bisa cepat memahami pelajaran. Minta hikmat untuk bagaimana caranya kita mengatur waktu kita antara istirahat, belajar, bermain, membantu orang tua pada porsi yang sehat sebagai teruna-terunanya Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah kepadanya dengan mengakui Yesus Kristus adalah hikmat Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, karena Yesus yang adalah hikmat Tuhan, yang kita percaya, kita terima, kita akui ada dalam diri kita, percayalah teman-teman sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat memiliki pengetahuan, kepandaian, hikmat, kebijaksanaan, dan banyak berkat Tuhan lainnya yang membuat kita berhasil. Kristuslah yang mengajar kita, yang percaya kepadanya. Amin. Kristus
Kristus adalah hikmat Allah yang menjadi manusia, yang mengajarkan kita betapa Allah mengasihi dunia ini, termasuk kita yang percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus. Tuhan, ajarkanlah kehendak. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku genap anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu. Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Ajarlah ku genap kuasa-Mu, dalam derita-Mu ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami bersyukur Engkau memberikan Kristus kepada kami sebagai wujud nyata hikmat itu. Sehingga bagian kami adalah selalu mengenal dan mengakui Kristus yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa Engkau ajari, Engkau pimpin, dan Engkau mampukan untuk menjalani kehidupan kami, untuk memiliki keberhasilan yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Engkaulah yang sudah menyediakan bagi kami, Engkaulah yang menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia, sehingga kami bisa menikmatinya saat ini dalam kondisi penuh keterbatasan ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami, memberikan kami roh semangat untuk menjalani aktivitas kami sehari-hari di rumah. Engkau juga yang melindungi keluarga kami di rumah, baik juga kami yang berada di luar rumah. Kami mengakui darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami di atas kayu salib, yang selalu melindungi kami dari segala hal-hal jahat. Kami percaya juga Engkau yang memimpin bangsa ini untuk terlepas dari kondisi yang buruk saat ini di tengah situasi pandemi COVID-19, dalam masa adaptasi yang baru ini ya Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami beserta jajarannya yang Engkau mampukan untuk memimpin bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas ibadah ini. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan ya. Segala pemerintahan berasal dari Allah. Itulah yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 13 ayat 1 dan Titus 3 ayat 1. Bagian kita adalah mengikuti imbauan pemerintah, yaitu protokol kesehatan, demi kebaikan kita bersama. Sampai jumpa minggu depan.